semuanya sehat semua ya. Di minggu pagi hari ini kita kembali beribadah, duduk yang baik dan tetap semangat memuji Tuhan. Ayo anak-anak, kita dengan semangat dan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami hingga di minggu hari ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Engkau memberkati kami, sehingga kami mengerti akan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain,
siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Anak-anak, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Yaitu, 1. Badai akan selalu ada dalam hidup kita. 2. Saat berada di tengah badai adalah saat terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan. 3. Yang terakhir, badai pasti berlalu. Anak-anak, kadang ada badai yang tiba-tiba datang mengguncang hidup kita. Badai itu bisa berupa sakit, masalah keluarga, kematian orang-orang tercinta, dan lain-lain. Pada saat seperti itu, ingatlah bahwa Yesus dapat menenangkan badai itu. Memang Yesus tidak selalu mengambil semua persoalan, tetapi bila kita percaya kepadanya, Ia akan memberikan ketenangan dalam hati, bahkan ketenangan di tengah-tengah badai sekalipun. Anak-anak, mari kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Katanya, Raja Wali itu tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul, jauh sebelum badai itu akhirnya datang. Nah, Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya, sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang tinggi, sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu, dan melewati badai yang sedang terjadi waktu itu. Waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi, yang membuat dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Anak-anak, bila berada di tengah badai hidup, kita jangan takut, tetapi kita terus bersama dengan Tuhan, maka kita bisa melewati badai itu dan menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi, dan jauh lebih kenal lagi tentang karya kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Anak-anak, mari kita mempercayakan segala keluh kesah, segala kesedihan kita, segala persoalan dalam hidup kita hanya kepada Yesus, agar kita menjadi tenang. Anak-anak harus selalu percaya ya kepada Tuhan Yesus, Sang Penolong dan Juru Selamat kita. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagi dengan penuh semangat. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena pada saat minggu pagi ini Engkau memberkati kami dan terus senantiasa menyertai kehidupan kami. Dari hari lepas hari, Engkau terus memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam usaha mereka, dan Engkau juga terus memberkati saudara-saudara kami, sehingga sukacita dan damai sejahtera Allah boleh dirasakan oleh kami semua
Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur akan kebenaran firman Tuhan. Kami telah memuliakan nama-Mu biar itu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan keluarga kami. Kami bersyukur bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sekolah kami Tuhan, walaupun kami secara online. Engkau juga memberkati gereja kami, gereja ketulusan hati di Indonesia, melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta Ramsa Simanjuntak bersama dengan keluarga. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu di dalam kehidupan keseharian, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dan dalam pelayanan. Tuhan senantiasa menyertai dan menopang kehidupan guru-guru sekolah minggu. Dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami tetap bersuka cita dan kami dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.